Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners. Bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Semoga Anda sehat selalu dan pastinya tetap bahagia dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa di hari Senin, saya Audrey Juwana kembali menemani Anda selama 2 jam ya dalam Smart Character bersama tim Power Character, dan malam hari ini sudah hadir Mas Harmoni dan juga Mbak Golda. Halo, selamat malam. Halo. Sehat Selamat malam. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat Mbak Audrey. Mbak Audrey juga sehat-sehat kan? Sehat, sudah terlihat dari senyumnya sehat ya. Kita semua sehat. Dan semoga semua listeners juga sehat dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini topik kita menarik sekali ya. Self-love ini banyak banget akhir-akhir ini digaungkan gitu oleh banyak orang. Karena memang banyak yang menyadari bahwa ternyata dia tidak mencintai dirinya sendiri gitu kan. Nah, tapi mungkin sebelum lebih lanjut kita bahas tentang penerimaan diri, keberhargaan diri, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan self-love. Mungkin Mas Harmoni bisa jelasin dulu sih, sebenarnya self-love itu artinya seperti apa gitu? Mencintai diri sendiri itu seperti apa sih? Ya, baik. Jadi bicara tentang self-love itu bukannya malah egois ya. Bukannya malah cinta akan diri sendiri sampai mengorbankan hal yang lain gitu ya. Pokoknya semuanya serba aku. Tidak. Ya, karena gini. Karena banyak orang itu setelah saya konseling, saya ketemu, mereka itu seringkali jadinya terlalu apa ya? Akar permasalahannya itu didasari karena mereka nggak mengasihi dirinya sendiri ya. Self love itu adalah seseorang yang mengenali dirinya sendiri. Dia mengetahui kekuatannya, dia mengetahui juga titik kritisnya apa. Nah, kebanyakan orang itu nggak ngerti gitu, kelebihanku apa, akhirnya nggak jadi percaya diri gitu. Ya, bicara self love itu bicara self discovery, proses penemuan diri sendiri. Siapa sih kita sesungguhnya gitu ya. Lalu juga self love bicara juga tentang self esteem, bagaimana kita memandang diri kita sendiri gitu ya. Kita keinginan kita dan diri kita hari ini nih berbeda jauh nggak gitu ekspektasi dengan kenyataannya gitu ya. Ini self love itu bicara tentang keyakinan akan diri sendiri bahwa kita mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di depan kita. Ya, dan yang terakhir adalah self mastery, bagaimana kita mempertajam kemampuan kita memiliki keahlian yang khusus agar kita bisa berfungsi di dalam dunia ini. Gitu. Jadi itu sangat penting, makanya proses self itu bukan hanya tentang diri, bukan hanya tentang keakuan gitu ya, terus jadinya sombong, tidak. Tapi bagaimana proses penemuan diri sendiri, proses menghargai diri sendiri, proses menemukan jati diri sehingga kita punya kemampuan, punya keahlian, dan yang ujungnya self mastery, aktualisasi diri dalam keahlian kita itu. Oke, jadi ternyata maknanya ini lebih dalam gitu ya. Jadi bukannya egois mementingkan diri sendiri gitu ya, sehingga aku cinta diri aku sendiri karena aku bisa mementingkan kepentingan aku gitu, bukan. Tapi ternyata lebih memaknai dan juga mengetahui ya apa kekurangan dan juga kelebihan kita, sehingga kita juga bisa menerima diri kita dengan kekurangan dan juga kelebihan itu. Betul. Oke, mungkin kita ke Mbak Golda dulu nih ya. Kalau misalnya menurut Mbak Golda, self love sendiri ini kira-kira udah banyak belum sih orang yang sudah mencintai dirinya sendiri kalau misalnya sepenglihatan Mbak Golda gitu? Ya, kalau misalnya selama ini saya bertemu dengan orang, konseling gitu ya, ngelihat mereka punya postingan juga di media sosial, kemudian dia punya jawaban-jawaban untuk setiap pertanyaan, yang memang masih banyak sekali sih Mbak Audrey, orang-orang yang masih krisis gitu ya, dalam arti mereka belum juga memahami, belum bisa menerima bahwa mereka itu sangat berharga, bahwa mereka itu punya potensi yang sangat bisa dikembangkan gitu. Terkadang juga mereka masih merasa, saya banyak belakangan ini ngelihat ya,
Kalau misalnya contoh, saya disakitin sama orang gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa pulih sama diri saya sendiri, maka secara natural saya akan kembali menyakiti orang lain gitu. Itu kan terus menerus gitu. Contoh, saya dididik keras sama orang tua saya, kalau saya tidak punya understanding bagaimana cara mengasuh anak yang baik, maka kecenderungan saya menerapkan apa yang saya terima dari orang tua saya turun ke anak saya itu sangat besar. Gitu. Saya tidak bisa melihat bahwa diri saya itu punya kemampuan untuk bisa memanage setiap tekanan, setiap hal yang tidak menyenangkan, setiap luka yang dilemparkan kepada saya gitu. Tapi kalau saya percaya pada diri saya sendiri, saya bisa memanage dalam tanda kutip hal-hal yang menyakitkan itu adalah bagian dari self love juga. Outputnya adalah apa? Saya jadi bisa menularkan hal yang positif juga kepada orang di sekeliling saya, di sekitar saya, sehingga bisa tercipta suasana yang lebih menyenangkan. Nah, salah satu self love itu ya seperti itu. Kita harus bisa melihat diri kita tuh bisa loh beradaptasi, kita tuh bisa loh menyesuaikan diri gitu. Jadi bukan berarti kita jadi cuman sekedar dalam tanda kutip operator ya. Saya disakitin, saya tularin lagi rasa sakitnya biar gue nggak sakit sendirian. No. Itu bukan bagian dari self love juga gitu. Apalagi di tengah pandemi ini orang-orang kan identiknya adalah lebih kepada apa yang target, apa yang menjadi tanggung jawab gitu, rutinitas yang terkadang akhirnya jadi kepentok dengan pekerjaan, tanggung jawab, kewajiban gitu, kurangnya menikmati dia punya quality time dengan orang-orang yang mereka sayang, mereka jadi kadang suka lupa juga untuk memperhatikan dirinya sendiri gitu. Padahal kalau contoh Anda seorang ibu, oh waduh ibu itu sangat dibutuhkan sekali hari-hari ini di tengah keluarga. Sakit, seorang ibu sakit, rusaklah seluruh sistem. Itu. Jadi walaupun Anda seorang ibu, aduh saya cuma ibu rumah tangga banget, Golda. Bu, justru ibu, kalau ibu senang, happy wife, happy life. Itu tuh terjadi banget gitu. Anak-anak emosinya sehat, suami juga bisa bekerja dengan maksimal gitu. Ketika seorang ibu bisa melihat dirinya sangat berharga, bisa mengasihi dirinya gitu. Bahkan hal yang terkecil pun, posisi yang suka dianggap hina pun juga sangat membutuhkan punya self love ini. Oke, jadi semua orang berhak mencintai dirinya sendiri ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai keberhargaan diri ya, seperti apa kalau misalnya kita punya masa lalu yang mungkin cukup membuat kita kecewa atau mungkin cukup buat kita sedih. Kira-kira kita bisa nggak sih merasa diri kita tetap berharga? Setelah ini kita akan bahas, listeners, jadi tetaplah bersama kami hanya di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Smart Character. Dan sebelum break tadi, saya bilang kalau misalnya kira-kira kalau misalnya kita punya masa lalu yang kelam, kita punya kekecewaan, kita punya mungkin sesuatu lah yang membuat kita kayaknya nggak berharga gitu. Kira-kira masih bisa nggak sih Mas kita merasa bahwa diri kita ini tetap berharga? Atau apa poin-poin yang bisa bikin kita merasa diri kita ini bisa berharga gitu, precious? Ya, thank you. Jadi pertanyaannya tajam sih Mbak Audrey. Ya, ini orang-orangnya tuh seringkali bingung gitu. Bagaimana supaya saya merasa berharga kalau misalkan saya mungkin background-nya rusak gitu. Ya tentunya orang-orang yang dengan background yang nggak punya orang tua, nggak punya orang pola asuhnya salah gitu ya. Mereka kan kepribadian mereka kan jadi lebih ambang. Mereka kan jadi lebih susah untuk menemukan diri mereka sendiri. Karena apa? Pada saat kita kecil itu ada fase-fase di mana kita memang meniru, yaitu ada fase idolizing gitu ya. Pada fase remaja kita boleh mencari tahu gitu apa sih sesungguhnya mana yang arah kita mau kemana gitu. Itu terutama pas masa-masa remaja gitu ya. Nah, ketika orang tua tidak berfungsi, maka dia akan kebingungan untuk mencari model itu sehingga dia mencoba-coba sendiri. Dia mungkin dewasa terlalu cepat, akhirnya mungkin akhirnya coba pacaran untuk mengisi kekosongan hati mereka gitu ya. Salah satu contohnya begini,
ada 3 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang harusnya setiap manusia itu punya gitu, yaitu kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk dikasihi, dihargai, dan dipercaya, begitu, dipercaya. Nah, ketika dari kecil 3 kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka itu seperti kayak orang itu haus, dia butuh air, dia akan minum gitu. Dia akan cari air gitu. Kalau dia lapar, dia akan cari makanan. Kalau kita ibaratnya nafas itu sebuah kebutuhan, kalau kita dipaksa untuk misalkan pakai masker, terus tiba-tiba terus sesak nafas, otomatis maskernya kita buka supaya kita bisa bernafas gitu. Nggak mungkin orang-orang yang pakai masker terus karena takut kena corona dipakai walaupun sesak nggak bisa nafas, padahal ujungnya tetap dibuka juga untuk dapetin oksigen gitu, karena oksigen sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan jiwa kita gitu, dikasihi, dihargai, dan dipercaya itu adalah suatu bentuk kebutuhan yang real, yang nyata, yang manusia itu butuhkan. Tapi permasalahannya kalau itu nggak didapatkan, maka banyak terjadi gangguan-gangguan yang terjadi. Contohnya kalau misalnya nggak pernah dikasih, dia bisa cari pacaran di tempat lain. Orang yang nggak dapat kasih di rumahnya, maka dia berusaha cari kasih di tempat lain. Orang yang kepahitan, orang yang iri dengan orang lain, orang-orang yang dendam, punya kebencian, mereka lebih mudah untuk terjerat dengan narkoba. Kok bisa setelah dikonseling orang-orang narkoba itu, mereka kebanyakan yang terikat narkoba itu adalah bentuk pelarian supaya perasaannya numb, mati rasa, dan lupa dan merasa happy. So we're hacking our brain to feel happy karena mereka nggak dapatkan hal itu. So jadi memang pertanyaannya Audrey sangat tajam gitu. Jadi orang-orang yang dengan masa lalu yang kurang baik, kesimpulannya memang susah untuk mendapatkan, susah untuk self love ya, susah untuk mengasihi dirinya sendiri karena dia tidak punya cerminan yang baik terhadap dirinya sendiri gitu. Begitu dia lihat cermin, yang dia lihat adalah gua sampah. Begitu lihat cermin, yang dilihat gua bobrok. Begitu lihat cermin, gua lihat gua orang yang nggak punya orang tua. Begitu ngomong identitas, nggak ada yang gua banggain gitu. Jadi ketika dia merasa demikian, ya akhirnya dia ya hancur ya. Pelariannya bisa macam-macam, Audrey gitu. Jadi lah terus piye dan bagaimana gitu kan, supaya kita survive gitu ya. Nah nanti saya akan tampilkan ada model gitu ya, tahap-tahap bagaimana sebetulnya kita tetap bisa berespon benar, kita bisa sembuh. Kalau misalnya Anda mendengar ini, smart listener atau sahabat Sonora yang mendengar, kalau Anda merasa, oh iya, gue background-nya memang belum benar nih, memang saya punya masalah ortus, masa lalu yang kurang bahagia, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, karena saya akan memberikan beberapa formula-formula yang generik agar Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Oke. Mungkin langsung aja, Mas. Silakan, bisa dibagikan. Oh gitu, baik. Langsung aja, ya. Ya udah, sip. Ibu Golda silahkan kalau mau menambahkan. Mau ditambahkan ya, oke. Iya, nanti silahkan. Pak Harmoni silahkan, saya mau nambahkan gitu. Karena Bu Golda ini juga banyak menangani keluarga, banyak ketemu orang banyak gitu. Oke. Respon. Siap ditanya ya. Iya, respon orang yang salah, respon orang yang terluka itu sangat tercermin gitu. Ketika tercermin dengan kehidupan sehari-harinya mereka gitu, dalam hubungan, dalam pekerjaan gitu ya. Nah ini adalah sebuah model dari Barrett gitu ya, model dari Barrett. Nah ini muncul nggak? Oke, muncul. Nah ini adalah personal consciousness model dari Barrett ya. Ini menarik nih. Jadi kalau misalkan bicara tentang kapan sih orang itu sudah selesai atau masih terjebak dengan dirinya sendiri gitu ya. Ini terinspirasi dari teorinya Abraham Maslow. Pernah tahu ya Abraham Maslow yang kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Ya. Kebutuhan baru nanti ujungnya paling atas itu aktualisasi diri. Nah, ini adalah 7 level of personal consciousness model dari Barrett ya. Jadi
Pertama, itu setiap orang itu akan terjebak dengan dirinya sendiri ketika dia memang fokusnya terhadap dirinya sendiri, terhadap makanan ataupun sandang pangan papan lah ya. Kalau dia masih struggling terhadap besok mau makan apa, ya dia akan berkutat di situ aja, masalah soal perut aja gitu. Dan kalau misalkan belum punya tempat tinggal, maka dia akan fokus gimana supaya saya bisa punya tempat tinggal gitu. Dan orang-orang yang belum survive dalam membangun stabilitasnya, maka dia akan masih susah untuk dia sembuh dari fokus terhadap orang lain gitu ya. Yang kedua adalah relationship. Bagaimana seseorang itu butuh hubungan, ya, butuh keluarga, butuh persahabatan, butuh didengar, butuh berkomunikasi. Setelah mereka dapatkan hal ini, mereka mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan, punya keluarga yang baik, masuklah dia nomor 3. Nah, ini self-esteem. Nah, ini adalah gambaran besar dari Abraham Maslow kan, which is aktualisasi diri. Ketika kita sudah mulai bisa punya duit, kita mungkin belum bisa punya rumah, tapi bisa punya tempat tinggal, kita nggak mikir malam nanti mau tidur di mana gitu ya. Kita punya sahabat, kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang mengasihi kita, ya kita punya komunitas, maka kita fokus untuk achievement. Kita mencari pembuktian nih, ya. Positive self-image, kita berusaha untuk jadi yang terbaik, kita menjadi orang yang spesialis dengan apa yang kita punya. Misalkan kayak Audrey, saya masih muda nih, terus saya mau jadi penyiar, saya merantau ke Jakarta gitu kan. Saya pun juga demikian, kalau saya pengen jadi salah satu pembicara atau enggak psikolog yang dikenal gitu, yang menjadi dampak, menjadi salah satu role model dalam bidang karakter gitu. Nah, itu bicara tentang self-esteem. Nah, sampai masuk di level 4, nah ini bicara tentang transformation. Nah, itu bicara tentang consciously evolving, di mana kita mulai fokus terhadap pemahaman kita tuh sudah naik level, bahwa kita itu harus berubah, hidup kita bukan tentang diri kita sendiri. Kita sudah mulai belajar bahwa gue udah punya ini, gue punya kalian ini, gue bisa lakukan ini, gue bisa lakukan itu. What next ya? Apa yang harus aku kerjakan? Itu bicara tentang transformation. Jadi pikiran kita berubah, kehidupan kita pun biasanya berubah, kita punya makna yang baru dalam kehidupan, maka kita masuk ke dalam level 5 habis itu. Meaning and purpose. Kenapa ya aku diciptakan gitu? Kenapa aku ada gitu? Nah, itu bicara tentang inner alignment, ya, creativity, clarity, transparency, authentic gitu. Kita mencari apa yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, ya. Itu bicara tentang self expression gitu. Apa sih yang jangan-jangan gue selama ini ngerjain sesuatu yang bukan dari talenta gue, itu bicara self expression gitu ya. Lalu connection gitu. Kita mulai bikin komunitas, kita mulai bikin kegerakan, kita mulai bikin organisasi, kita mulai bikin sesuatu perubahan gitu ya. Mau misalnya bikin sociopreneur, kita mungkin kalau kayak Edozel bikin warung gratis gitu. Kalau Andi F. Noya dia bikin benih baik, walaupun duit kurang apa sih gitu, orang udah begitu kok hebat gitu. Tapi mereka masih mikir orang lain, tuh bicara tentang connection gitu ya. Salah satu juga bentuk smart character hari ini, kita nggak pernah dipungut biaya soal hal ini, maka kita tetap malah kontribusi lagi gitu, karena kita tahu bahwa apa yang kita taburkan itu suatu hari bisa memberikan dampak buat orang lain gitu. Yang terakhir adalah kontribusi. Nah, ini udah selfless ya, social responsibility, ekologi, long term perspective, dan compassion. Jadi menarik kalau kita mempelajari hal ini, kita ini sudah sampai level mana gitu. Dan ini menarik gitu, ini projectnya kemarin saya meeting dengan nenilai.id, itu dari Daya 5 gitu ya, itu bagus sekali. Dia mau mensurvei di Indonesia ini rata-rata orang-orangnya itu masih level berapa. Berapa yang di level 6, berapa yang di level 7, berapa yang di level 1 atau 2 gitu. Itu yang menarik ya gitu. Jadi bagaimana kita memandang sih diri kita sendiri. Kenapa kita bahas tentang self love itu sebetulnya
ada hal-hal yang perlu kita beresin gitu. Anda sekarang kalau habis lihat level tadi, Anda masih fokus dalam hal mana? Oke. Gitu. Nah, ternyata oh iya, saya ini pengennya, mungkin ada orang-orang yang sudah pengennya pandangannya udah masuk ke 4 atau 5 gitu ya. Tapi gimana orang ngomongin masa lalu gue buruk banget gitu. Jadi mau produktif aja susah karena dia masih punya masa lalu yang belum beres gitu. Ya, jadi kita bisa bantu dalam hal itu. Oke, ini udah jelas banget ya dibuat Mas Harmoni ada 7 small listeners, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi seperti apa tentang self love ini, dan mungkin nanti kita bakal korek-korek banyak lagi dari Mbak Golda ya. Dan pastilah tetaplah bersama kami dalam Smart Character, dan untuk Anda yang mungkin ingin dianalisa tanda tangannya di minggu depan, silahkan kirimkan di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Oke, small listeners, masih dalam Smart Character malam hari ini dan masih bersama Mas Harmoni dan juga Mbak Golda, tim dari Power Character. Dan hari ini bahasan kita sangat menarik sekali ya, self love. Pastinya kita saat ini diingatkan kembali nih untuk merefleksikan ke diri kita sendiri, kira-kira kita udah cinta belum sih sama diri kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin sekarang ke Mbak Golda dulu. Ini kan dari tadi kita ngomongin self love gitu ya. Kira-kira apa sih dampak ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri? Apakah orang-orang sekitar kita juga akan merasakan dampak itu kah? Dan ke kitanya itu bakal seperti apa, Mbak? Silakan. Ya, pastinya kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita sudah tahu bahwa diri kita itu punya kemampuan, bahwa apa yang dipercayakan dalam hidup kita bisa mengembangkan gitu ya. Sudut pandang kita akan melihat diri kita sebagai orang yang sangat-sangat bisa dipercaya. Tadi ya Harmoni sempat mention di awal ada kebutuhan jiwa. Kita sudah tahu kita itu dikasihi, kita dipercaya, kita ini berarti, jiwa kita itu sehat. Output yang paling langsung kelihatan pasti produktivitasnya, Mbak. Di mana ditempatkan pasti dia akan bisa berkontribusi. Kalau dia seorang mahasiswa, maka dia bukan cuma sekedar bisa mendapatkan nilai yang baik. Saya bilang nilai yang baik ya, karena ukuran nilai akademis itu nggak bisa jadi ukuran ya. Tetapi bukan cuma sekedar bisa belajar, tetapi juga dia bisa membangun relation yang baik dengan teman-temannya, dengan sesama, dengan dosen juga. Kalau dia seorang misalnya sahabat listeners adalah seorang karyawan, maka Anda mungkin bukan karyawan yang terbaik, tetapi Anda bisa menjadi karyawan yang bisa diandalkan, dipercaya oleh atasan, dicari oleh rekan kerja untuk dimintain tolong gitu ya. Kalau misalnya seorang ibu rumah tangga atau kakak, adik gitu. Jadi kita pasti akan jadi berkontribusi, kita akan berproduktif gitu. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa orang akan mencari kita, orang akan nyaman. Karena ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita akan enjoy, kita akan nikmat. Dan orang akan tahu itu, maka ketika mereka sedang merasa tidak nyaman, ketika mereka sedang merasa membutuhkan seseorang, yang pasti kecetus pasti diri kita, gitu. Saya pun belajar gitu ya, kalau misalnya melihat gitu, ketika saya sudah mulai melakukan banyak kontribusi, menyelesaikan apa yang dipercayakan, secara otomatis tuh saya dalam tanda kutip jadi kayak nggak nyari pekerjaan ya, tiba-tiba Gol ini ada yang mau ngomong konseling, Gol ada yang mau ini gitu, jadi itu ada kayak semacam ada kepercayaan yang ditambahkan gitu. Ketika kita sudah bisa nyaman dengan diri kita sendiri, kita berkontribusi, kita produktif, yaitu yang ukuran yang paling bisa langsung dilihat langsung, Mbak Audrey. Jadi orang melihat kita juga baik adanya gitu ya. Dan pastinya small listeners, tadi satu yang bisa digarisbawahi, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, dari sisi produktivitas itu sangat-sangat bisa terlihat. Jadi mulailah untuk mencintai diri sendiri. Ya, kalau dari yang tadi di-share sama Harmoni, ya itu kan kita jadi sudah bisa masuk, mungkin itu yang level kelima ya Pak Oni ya. Iya. Level 5 atau level 6 gitu. Jadi kita udah memang bisa berkontribusi minimal untuk orang-orang sekitar kita. Oke. Tapi Mbak Golda kalau misalnya ngomongin self love ini kan mungkin banyak juga nih ya yang merasa krisis mungkin menerima diri sendiri, jati diri. Ini kan biasanya di umur-umur yang mungkin remaja gitu. Kalau misalnya umur-umur udah 25 ke atas atau mungkin 30 tahun itu kira-kira bisa nggak mungkin ada keraguan untuk self love ini sendiri?
Ya, kalau yang saya pelajari Mbak Audrey, ini memang berdasarkan pola karakter dibangun itu sejak dari pola asuh itu bahkan semenjak kita anak-anak loh. Jadi kita ada teori ada teori golden age di mana memang 0 sampai 5 tahun itu adalah pembentukan dasar karakter seseorang. Nah, 0 sampai 5 tahun ini di mana seorang anak itu ada dua yang menjadi kebutuhan utamanya dia. Yang pertama adalah seorang anak itu harus tahu bahwa dia dicintai tanpa syarat. Jadi kalau anak buat salah, anak kalau dia melakukan sesuatu yang tidak tepat, boleh koreksi apa yang perbuatannya, tapi jangan ditolak pribadinya. Nah, ini satu message yang memang perlu dibangun gitu. Saya sangat sedih sekali ketika dalam tanda kutip saya sering melihat orang tua yang belum siap ya. Kalau misalnya di jalan saya ngelihat orang tua yang masih muda, ngebawa anak kecil yang umurnya baru berapa naik motor tanpa pengaman, baju seadanya, kaki nggak pakai dibungkus, juga enggak gitu. Dalam tanda kutip, aduh, bolehlah mencelakai atau nakut-nakutin diri sendiri gitu, tapi jangan anaknya gitu. Dan saya juga kan pernah nonton ke bioskop, ngelihat anak-anak nangis gitu, ibunya nonton asik. Padahal itu film bukan film untuk konsumsi anak-anak. Yang saya suka kadang ngelihat, aduh ini orang tua yang belum siap punya anak. Nah, saya memang lewat malam hari ini saya juga berharap boleh diplanningkan juga kalau punya anak. Tapi yang tadi kembali lagi ke pertanyaan ya, jadi golden age di mana 0 sampai 5 tahun, salah satu message yang harus diterima anak adalah bahwa dia dikasihi tanpa syarat. Dia diterima, memang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, ini salah satu yang membangun seorang anak punya pengertian bahwa dia itu sudah komplit, utuh, itu yang membuat dia punya konsep diri, pemahaman diri, mampu menerima dirinya, self-love-nya itu terbangun. Gitu. Jadi, itu yang menjadi dasar. Nah, permasalahannya adalah gimana kalau misalnya umur saya sekarang 35, sedangkan saya sudah merasa self-love-nya saya udah nggak kebangun gitu. Tadi yang pertanyaan Mbak Audrey, ya memang kita bisa berangkat lagi dari understanding. Bukan berarti kalau misalnya 0 sampai 5 tahun kemarin contoh saya sudah ditinggal oleh orang tua, saya tidak punya figur, tidak punya pola asuh gitu ya. Kalaupun misalnya masa-masa itu sudah lewat ya kita bisa tambahkan dengan understanding. Understanding di mana kita memang memahami bahwa tidak baik kalau saya terus memperlakukan diri saya seperti ini. Bahwa tidak baik kalau misalnya saya terus menekan diri saya, akhirnya saya jadi menekan orang lain. Tidak baik kalau saya selalu menyalahkan diri saya, akhirnya saya jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Perlunya ada understanding. Gitu. Oke, Mas Harmoni mungkin mau menambahkan? Ya, sejauh ini sudah bagus sekali, itu betul, essential sekali kalau kebutuhan jiwa itu harusnya dipenuhi pada fase golden age. Kalau misalnya tidak didapat ya susah gitu ya mereka untuk berespon benar gitu. Jadi teman Bapak Ibu mungkin gini, mungkin nanti dalam sesi selanjutnya kita bisa bahas gitu gimana caranya kita berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Lalu apakah tanda-tanda saya punya jiwa yang sehat, jangan-jangan jiwa saya bolong gitu. Nah, saya mungkin ceritakan dulu ya, ciri-ciri mental seseorang yang mental yang gambar dirinya nggak pulih gitu ya. Yang pertama, biasanya dia mudah sekali mengasihani diri sendiri. Ya, jadi self pity gitu ya. Lalu cenderung menuntut perhatian yang berlebihan gitu ya, jadi kayak cari muka gitu ya. Lalu terus fokus pada masa lalu, nyalahin masa lalu ya, terus sulit menyalahkan keadaan ya, jadi kita nggak mau salah gitu. Jadi ya kalau misalnya gua ada salah selalu nyalain orang lain, nyalain keadaan gitu ya. Terus ciri-cirinya banyak ngeluh gitu ya. Banyak banget ngeluh. Terus suka membicarakan masalah dan mudah sekali merasa tidak mampu atau tidak berdaya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang-orang dengan mental yang belum pulih gitu ya. Orang yang masih berkutat terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia ciri-cirinya biasanya mental korban, mentalnya begitu. Nah, jadi tapi ada juga saya mau mengencourage orang-orang yang mungkin
merasa bahwa masa lalunya nggak pulih. Saya mungkin Bapak smart listener, sahabat Sonora pernah sering lah mendengar Pak Fernando Conan gitu ya. Oke. Ya. Pak Fernando Conan itu seseorang yang adalah saksi hidup yang masa lalunya nggak bagus-bagus amat gitu. Dia bahkan besar di asrama, dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan papanya dari kecil gitu ya. Lalu dia udah kehilangan jati diri, waduh sempet dia jadi bandel gitu ya. Kalau ngeliat foto zaman dulu itu betul-betul Tuhan belum kenal dia gitu ya. Tapi dia adalah produk nyata di mana dia tidak menyalahkan masa lalunya. Dia produk nyata bahwa dia tidak terjebak dengan masa lalunya, tapi memilih untuk berespon benar, memilih untuk tidak menyalahkan situasi, tapi mulai berpikir bagaimana saya menghadapi semua ini dengan respon yang benar, sehingga dia menjadi pribadi yang sangat jauh berbeda hari ini gitu. Itu tapi semua menjadi kembali lagi ke respon kita masing-masing. Ya, karena masa lalu tidak mendetermin diri kita. Tapi respon kita yang mendetermini masa depan kita. Jadi itu yang paling penting. Kita boleh punya masa lalu yang buruk, kita boleh punya status finansial yang nggak baik, Anda mungkin boleh dilahirkan cacat, tapi yang menentukan diri Anda menjadi lebih baik atau tidak adalah respon Anda hari ini dan besok. Oke. So, listeners, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi mengenai self-love, dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya, silakan kirimkan di 0812 11 12 959. Kami akan analisa di minggu depan ya, karena minggu ini kami akan menganalisa tanda tangan yang sudah dikirimkan di minggu lalu. Ingat di atas kertas putih ya, dengan tinta hitam ataupun biru, dan pastikan Anda menulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, 2, 1. Oke, kita lanjut dulu. Sip. Oke. Sudah mulai? Ya. Oke, saudara-saudara, kembali lagi dalam Smart Character malam hari ini. Dan masih ada kurang lebih 1 jam lebih untuk kami membahas tentang topik malam hari ini, yaitu self-love. Nah, tadi Mas Harmoni juga menyebut ya, ternyata ada nih cara-cara untuk berdamai dengan diri sendiri, diri kita dulu gitu. Nah, mungkin Mas Harmoni bisa dibagiin supaya teman-teman juga mungkin merasa belum damai nih sama dirinya sendiri, bisa mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Silakan. Ya, baik. Jadi, cara berdamai dengan diri sendiri adalah kita harus terbuka, sadar dulu bahwa kita memang punya luka gitu. Jadi orang tidak akan pernah sembuh sebelum dia menyadari bahwa aku ini sakit gitu. Dan kalau luka fisik itu kelihatan dan kita bisa langsung beresin gitu ya. Waduh, ada luka di tangan gitu kan, oh ya bisa dikasih obat gitu. Tapi permasalahannya yang susah adalah kalau lukanya dalam hati, dan kecenderungan manusia di Indonesia terutama, dia nggak terbuka dan dia menyembunyikan rasa sakit di perasaan dan di hatinya gitu ya, dan berusaha untuk kelihatan kuat gitu, berusaha untuk kelihatan tough gitu, dan akhirnya ya susah disembuhkan gitu. Kita bisa nolong orang dan kita bisa menyembuhkan orang-orang dengan permasalahan emosi ketika dia mengakui bahwa dia punya masalah emosi gitu. Dia menyadari juga ya, oh iya ya ternyata gue ini punya masalah ya gitu. Nah makanya salah satu hal yang pernah saya sering temukan gitu, terutama kan pada masa-masa quarter life crisis ya, di mana anak-anak muda itu mencari jati diri gitu. Anak-anak muda itu biasanya mulai pengen mandiri, dia pengen punya rumah, punya apa segala macam. Terus mereka mulai masuk ke dalam pacaran gitu. Kalau misalkan Anda pacaran putus gitu ya. Itu mungkin kalau misalkan kumpulan mantan-mantan Anda bikin reunian gitu ya, maka akan memunculkan gitu permasalahan sesungguhnya terhadap diri Anda itu apa gitu. Oke. Karena sesungguhnya ya kalau misalkan gonta-ganti pacar itu salah satu indikasi bahwa ada hal yang belum beres dalam diri kita, ada hati yang memang belum beres gitu loh. Ya karena kita nggak pernah puas terus gitu kan. Jadinya nyedot vakum terus gitu. Jadi terus apa sih yang kamu mau gitu kan? Jadinya orang-orang ya mungkin bertanya-tanya,
kenapa gue putus nyambung sama orang gitu. Terus saya pernah ketemu juga orang yang begini. Dia bilang, gue ini gak kepikiran loh kalau misalkan gue jomblo itu kayak gimana gitu. Gue selalu butuh pasangan gitu. Gue gak bisa kepikiran, kebayangin kalau gue ini single. Jadi harus selalu ada orang yang nemenin, harus selalu ada orang yang jadi pacar gue. Dan itu masih umur 19 tahun yang ngomong kayak gitu, Mbak Audrey. Oke. Ya. Dan dia bilang bahwa, terus mantan kamu sekarang berapa? Sudah 30-an. Koleksi. Udah koleksi gitu. Nah, kok bisa? Nah, kalau misalkan dia masih belum menyadari bahwa ada yang masalah dalam dirinya, maka ya susah. Nggak ada masalah, ya nggak apa-apa dong punya pacar banyak dong. Emang salah gue di mana? Nah, itu repot kalau punya respon hati begitu. Jadi kalau misalkan, iya kok respon gue kayak gini ya? Terus mungkin dihubung cara dia berkomunikasi, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia dalam tim, itu juga jadi banyak konflik, banyak nyerang gitu loh. Nyerang gitu. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang begitu, terus begitu ditegur responnya, terus begitu diingetin gitu, malah responnya malah nyerang balik, atau enggak malah stubborn. Nah, itu susah. Saya biasanya nggak bisa masuk dengan orang-orang yang begitu. Karena memang keterbukaan hatinya, keterbukaan pikirannya sangat kecil. Jadi ya, saya berdoa sama Tuhan, sama orang-orang yang demikian, untuk entah pada waktunya gitu ya, sampai dia berubah, mengalami transformasi pikiran, karena saya nggak bisa memaksakan perubahan. Dan kita pun sendiri harus punya mindset ya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran hari ini, kita mesti punya mindset bahwa kita nggak bisa merubah orang, hanya Tuhan yang bisa merubah. Dan tugas kita ngapain? Kita hanya memberikan trigger, stimulus gitu. Dan kita nggak bisa merubah orang, dan perubahan orang itu adalah apa ya, sebuah bonus dari Tuhan lah gitu. Jadi ya penting ya untuk kita punya respon yang benar gitu dalam menghadapi orang lain. Itu dimulai dengan mindset yang benar gitu. Jadi kalau mindset kita udah ngaco, perasaan hati kita udah ngaco, otomatis termanifestasikannya dalam bentuk gonta-ganti pacar. Itu termanifestasikan dengan manipulatif, suka selingkuh, terus ganggu adiksi tertentu, terus manipulatif, suka memanfaatkan orang, suka membuli, overthinking, perfeksionis gitu ya, penuh dengan asumsi, kekhawatiran, pasif, pesimis, dan depresi, dan lain-lain gitu. Jadi semua keabnormalan didasari dari pikiran, perasaan, dan roh kita yang tidak selaras gitu. Itu yang jadinya ngaco gitu. Oke. Nah, tadi kan tentang berdamai dengan diri sendiri. Tapi kan kita sebagai manusia nih nggak cuma hidup sendiri. Kita punya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dan pasti kita membangun hubungan atau relation. Nah, mungkin Mbak Golda dari pengalaman gitu melihat orang-orang yang mungkin tidak mencintai diri sendiri, dampaknya ke hubungan itu bakal seperti apa tuh Mbak? Dan mungkin untuk mereka yang sulit melepaskan masa lalu, belum menerima diri sendiri, silakan. Ya, mungkin saya sharing tentang belakangan ini saya ada konseling tentang suami istri ya Mbak Audrey ya. Jadi ya, memang kasusnya banyak ya, tapi satu hal buah yang kelihatan adalah dari waktu salah satu pasangan merasa dia belum bisa mengasihi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, itu cenderungnya adalah mudah untuk curiga, mudah untuk cemburu tanpa alasan. Gitu. Jadi bolehlah kita cemburu itu kan kadang tanda cinta juga ya, tapi cemburu yang seperti apa dulu gitu. Jadi kayak misalnya saya merasa bahwa aduh secara fisik saya tuh nggak secantik dengan rekan kerja suami saya loh. Aduh suami saya tuh bekerja teman-temannya tuh cantik-cantik loh. Saya habis lahiran body udah kemana-mana gitu. Kita akan cenderung untuk membandingkan diri kita sendiri, dan karena ketidaknyamanan, rasa curiga itu akhirnya ya saya bisa jadi menyerang suami saya lewat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak penting. Cuman sekedar nanya,
Mungkin cuma telat yang 10 menit, 15 menit, tapi saya bisa membombardir dengan sebenarnya dasar perasaan yang tidak nyaman, curiga bahwa suami saya melakukan sesuatu yang jahat gitu, hanya karena didasari itu. Saya tidak nyaman dengan dia punya rekan kerja. Saya tidak bisa melihat bahwa saya ini adalah ya memang udah sah sebagai istri, memang satu sisi saya perlu menjaga diri, tapi satu sisi juga saya harus bisa ngasih kepercayaan juga sama suami saya, ya karena saya sudah yakin juga suami saya cinta sama saya gitu, sudah ada hubungan yang sudah dibangun. Atau misalnya di dalam dunia pekerjaan ya, bisa juga ketika misalnya atasan memuji rekan kerja untuk pencapaiannya gitu. Terus saya merasa kayak, kok yang dipuji dia doang sih. Padahal sebenarnya KPI saya sama teman saya itu beda. Gitu. Itu bisa salah satu juga manifestasi dari rasa tidak nyaman saya. Saya nggak berhasil untuk mengenal diri saya gitu. Ibaratnya kalau saya bisa bilang itu ibarat kayak tangan iri sama mata. Mata tuh bisa ngelihat ya, padahal dia lupa bahwa saya ini fungsinya sebagai tangan. Saya bisa mengambil barang, saya bisa ngotak-ngatik banyak hal dengan tangan gitu. Saya nggak perlu, si tangan ini nggak perlu berjuang untuk bisa melihat gitu. Jadi terkadang kita jadi sangkin kita lukanya dengan diri kita sendiri, kita gagal melihat potensi kita, kemampuan kita jadi lupa untuk mengucap syukur. Cenderungnya adalah kita membandingkan dengan orang lain yang sebenarnya nggak penting, dan buruk-buruknya adalah yaitu bisa rasa curiga yang akhirnya merusak hubungan, kemudian iri tanpa alasan yang akhirnya juga membuat kita akhirnya jadi semakin down, bukannya semakin baik gitu. Nah ini yang memang perlu kita waspadai, jangan sampai akhirnya karena ketidakmampuan kita untuk melihat bahwa diri kita ini sudah dibentuk, sudah diciptakan, sudah ada tujuan yang baik, yang sempurna gitu ya. Kita gagal melihat diri kita gagal mempercayai diri kita, sehingga akhirnya kita justru membuat diri kita tidak menjadi maksimal dan tidak melakukan apa yang seharusnya yang kita lakukan. Gitu mungkin Mbak Audrey. Oke, semua listeners, itu dia ya. Jadi dampaknya memang cukup luar biasa gitu. Tapi yang pasti dari sekarang ini waktunya kita untuk menyadari ya, untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri. Nanti kita akan masuk di segmen kedua dan pastinya ada sesi untuk menganalisa tantangan Anda. Jadi tetaplah bersama kami semua listeners. Untuk Anda yang masih ingin dibacakan atau dianalisa tantangannya di minggu depan, silakan kirimkan di 0812 11 12 959. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baru saja kita mendengar lagu Love Yourself dari Justin Bieber ya, saya bacakan liriknya gitu ya. For all the times that you made me feel small, I feel in love. Now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Well, was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go on and love yourself. Jadi Justin Bieber nih dia membuat lirik ini menarik sih. Jadi begitu kalau misalkan permasalahan dalam hubungan, misalkan kayak contohnya nyerang, terus kok aku ini punya pacar sama orang lain, terus gampang selingkuh, terus merasa minder, nggak cocok sama kamu, itu tanda bahwa kita belum beres dengan diri kita sendiri gitu ya. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita membahas tentang self love ya. Nah ini menarik nih, izinkan saya bahas sedikit Mbak Audrey. Oke, silakan. Self love itu salah satu yang paling umum di anak-anak muda gitu ya. Dan adalah orang-orang yang belum berdamai dengan bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia memiliki tubuhnya hari ini. Karena banyak orang yang membandingkan dirinya sama banyak orang, sama generasi, sama apa yang dia tonton hari-hari ini gitu ya. Dimana kalau cewek cantik harus kulitnya putih gitu. Dimana kalau misalnya cewek cantik itu harus kurus, tirus gitu. Dimana orang kalau harus punya standar kecantikan tertentu lah gitu. Kayak contohnya di Cina itu dia punya standar, dunia ini kalau punya standar kecantikan tuh aneh-aneh gitu. Kayak ya pas lagi populer itu perutnya cewek
itu nggak boleh lebih dari kertas A4 gitu lebarnya. Nah, kalau sama saya mungkin kalau standar kurus diukur pakai kertas A4, saya mungkin butuh kertas A6, A2. Saya lewat deh, saya lewat pokoknya. Terus standar-standar kecantikan yang lain adalah orang yang cantik, orang yang ganteng itu ketika punya tulang belikatnya kelihatan di sebelah sini. Oke. Nah, kalau misalkan nggak kelihatan, wah berarti kamu nggak cantik. Waduh, orang terus bukan hanya kelihatan, Audrey, tapi bisa masukin 10 koin. Wow. 10 koin terus ditaruh di tulang belikatnya di sebelah sini. Saya mau naruh koin satu nggak bisa, langsung jatuh di sini. Ditempel pakai solatip baru bisa nempel kayaknya. Itu sebuah tanda bahwa dunia ini punya standar-standar kecantikan yang irasional menurut saya, sehingga orang itu begitu mengikuti standar tersebut ya akhirnya ya stres sendiri gitu, karena dia nggak menghargai dan nggak mencintai dirinya sendiri gitu, karena dia punya standar tersebut dalam kehidupannya. Nah, jadi saya suka sekali tuh filmnya si Ernest tuh yang paling baru itu apa namanya? Imperfect ya? Itu bagus sekali itu tentang body shaming gitu, bagaimana membuka mata banyak orang bahwa sesungguhnya kecantikan itu tidak diukur hanya dari apa yang kelihatan gitu, tapi apa yang dari dalam, dan dia mempresentasikannya begitu menarik, lucu, tapi maknanya dapat banget gitu. Jadi buat orang-orang yang masih galau soal badannya, soal looks-nya, ya nonton itu deh, itu bagus banget. Oke. Iya, benar seperti yang Mas Harmoni bilang, bahwa sekarang memang banyak sekali anak-anak muda yang karena kemajuan digital gitu ya, jadi memang mereka meng-compare dirinya dengan apa yang mereka lihat. Tapi sebenarnya kan orang-orang tuh terlahir unik dengan ciri khas masing-masing, dan kita harus accept itu gitu ya. Oke, dan Smart Listeners, saatnya kita untuk menganalisa dulu tanda tangan yang pertama. Mungkin dari Mbak Golda dulu deh, silakan dipilih salah satu tanda tangan yang sudah dikirimkan. Silakan. Oke, tanda tangan yang pertama atas nama Jonathan. Ya, dengan Jonathan, Bapak, Mas, ya saya mungkin yang formal dulu ya, Pak Jonathan. Dari hasil analisa tanda tangannya, Anda adalah orang yang sangat berorientasi kepada tugas. Ya, jadi cukup orang yang memperhatikan, cukup orang yang detail, cukup orang yang berpikir sistematis dan berpikir vertikal, dalam arti kalau Anda melihat sesuatu biasanya melihat dulu akarnya apa, kemudian secara sistematisnya gitu. Anda sangat kuat sekali di situ. Tapi satu hal juga yang saya lihat, selain Anda juga berorientasi kepada tugas, Anda cukup punya perasaan yang bisa dipertimbangkan. Dalam arti maksudnya seperti ini. Anda juga bisa memperhatikan, mempedulikan perasaan orang lain gitu. Itu salah satu yang bisa membalancekan hidup Anda. Gitu. Jadi satu sisi Anda mengejar untuk penyelesaian tugas, tapi Anda juga bisa mengarahkan orang lain, bisa membangun teamwork gitu ya, kalau misalnya dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Hal yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai Anda terjebak dalam asumsi, dalam arti seperti ini, Anda bisa merusak hubungan ketika Anda berpikiran bahwa sesuatu itu buruk, sesuatu itu tidak menyenangkan, padahal itu hanya berdasarkan perasaan dan pemikiran sesaat saja. Perlu adanya konfirmasi gitu. Jadi supaya ini untuk membangun bukan cuma sekedar menyelesaikan tugas, tapi juga hubungan tetap bisa terjaga. Gitu. Mungkin itu hasil analisa dari Jonathan. Oke, terima kasih Bapak Jonathan sudah ikut berpartisipasi di minggu lalu ya. Oke. Sebelum kita ke tanda tangan lagi, mungkin sebelum rehat ya Mas Harmoni, ini kan kalau ngomongin tentang self-love kan berkaitan juga dengan gambar diri nih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai gambar diri, mungkin bisa dijelasin dulu nih, makna gambar diri sendiri itu seperti apa? Silakan. Ya, gambar diri itu adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ya, kalau Anda bercermin, Anda ngelihat siapa, dan apa yang Anda lihat gitu. Biasanya begitu Anda bercermin, kita semua punya kecenderungan ngelihat apa yang kurang dalam diri kita gitu. Oke. Kalau ngelihat cermin langsung, kalau saya, aduh kok perut saya besar banget sih gitu kan. Terus kalau yang cewek, aduh kok
pipi gue tembem banget, aduh kok gigi gue berantakan banget. Nah, itu sebuah tanda bahwa dia belum beres terhadap dirinya sendiri. Saya pun juga dulu pernah mengalami hal itu, bahwa diri saya belum. Oke. Saya ngalamin, saya ini kan sudah nggak pernah kurus dalam seumur hidup saya, gitu ya. Jadi, Oke. tapi saya nggak terjebak dengan pemikiran, aduh gue nih gendut, gue nih jelek. Enggak, tuh gue tetap berasa ganteng tuh, gitu. Jadi gue juga nggak minder kalau misalkan maju ke depan umum dan ngomongin soal lemak saya gitu, bahkan saya bisa jadi itu jokes gitu ya. Itu sebuah tanda bahwa saya sudah berdamai dan gambar diri saya pulih gitu. Tapi untuk mencapai titik itu ya itu harus di titik dimana kita berdamai dengan diri kita sendiri dan bisa menerima gambar diri bahwa Tuhan menciptakan saya demikian gitu. Nah, apakah saya artinya tidak mau kurus? Tidak juga. Artinya saya masih berusaha melakukan upaya-upaya supaya tetap hidup sehat gitu ya. Tapi mungkin belum menemukan cara yang ekstrim banget gitu ya. Karena banyak loh orang-orang yang melakukan diet-diet yang sangat ekstrim dan tidak sehat dan tidak direkomendasikan oleh dokter sehingga malah berujung kepada sakit penyakit yang aneh-aneh. Saya juga udah pernah mengalami hal itu. Kenapa orang bisa kena anoreksia? Kenapa orang bisa bulimia gitu? Bulimia itu sangat tidak sehat. Anoreksia itu adalah awal di mana ketika dia merasa tidak puas dengan dirinya dia merasa gendut, dia akhirnya mulai makan terus bulimia, dia memuntahkan makanannya. Muntahin makanannya. Lalu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Begitu berasa gendut langsung muntah. Walaupun makan buah doang loh. Walaupun cuma makan sayur. Ketika dia merasa makan terlalu banyak, otomatis alam bawah sadarnya memerintahkan perutnya buat muntahin isi perutnya. Dan akhirnya banyak orang meninggal karena anoreksia, karena ya mindsetnya salah. So, makanya that's a problem. Kalau misalnya orang-orang nggak punya mindset yang benar, dia nggak berdamai dengan diri sendiri, maka abnormalitas yang berbagai macam hal tuh bisa nyerang ke kita gitu. So, itu adalah tanda bahwa kita punya gambar diri yang sehat ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak pede, nggak munculin muka, nggak berani, ya itu gambar diri yang perlu diberesin. Tapi Anda mesti ngakuin dulu. Ketika, mungkin ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang langsung tertuju kepada Anda dan Anda bisa jawab. Smart Listener, sahabat Sonora, ini adalah hal yang perlu Anda beresin. Ya. Kalau Anda punya duit, Anda punya kesempatan buat merubah salah satu fitur dalam diri Anda, hal apa yang Anda mau ubah? Oke, jadi langsung dijawab aja dalam hati gitu ya. Berarti ada masalah dengan itu ya, Mas? Atau gimana? Iya, berarti ya ada hal-hal yang pengen yang belum ada, mungkin misalnya contohnya, aduh iya nih saya pengen sedot lemak nih gitu. Nah, itu salah satu tanda bahwa berarti lemak tersebut Anda belum berdamai dengan lemak Anda gitu. Loh, tapi ini berbeda ya kalau misalkan memang dokter sudah menyarankan, tuh lain loh. Ya. Itu lain loh ya. Kayak misalkan ada dokter-dokter yang memang sudah menyarankan harus operasi segala macam, itu lain. Lah boleh melakukan tindakan medis ketika memang diperlukan dan itu untuk kesehatan Anda. Tapi kalau misalkan apa ya? Ini kerut saya nih muncul nih 1 mili di sebelah sini gitu. Tarik benang gitu. Ya nggak salah punya duit kok, nggak salah. Cuman ya itu nggak akan ada habisnya gitu. Nggak akan ada habisnya, dan ketika kita nggak punya boundaries yang clear itu nanti jatuhnya banyak hal gitu dan duitnya bisa habis hanya untuk itu. Ya, jadi menurut saya itu yang paling penting sih. Jadi Anda sebetulnya butuh nggak sih untuk produk-produk itu? Anda butuh nggak sih pakaian-pakaian itu supaya Anda bisa menerima diri Anda sendiri? Jawabannya kan enggak gitu loh. Tapi seringkali banyak orang itu akhirnya harus punya sesuatu hal untuk menutupi apa yang dia punya gitu loh. Ya kan, makanya kalau misalkan dia berasa jelek gitu ya, yang penting kan baju gue Supreme gitu kan. Iya. Yang penting kan gue punya HP iPhone gitu kan. Jadi gue jelek gak apa-apa gitu. Aduh, mindsetnya kok malah gitu. Makanya ada YouTubers juga yang malah melakukan banyak hal yang gila hanya demi penerimaan. Itu juga aneh ya gitu loh. Itu makanya banyak yang ngeprank lah segala macam. Apakah kamu
sepengen setenar itu kah? Ya. Sampai kamu harus melakukan prank-prank yang irasional, ya ngasih sampah ke orang-orang, terus ngasih daging babi ke orang muslim. Aduh, come on gitu. Otak lu tuh di mana gitu. Kok bisa kan orang-orang bisa demikian gitu kan? Padahal kalau misalnya saya sebagai seorang psikolog yang memahami dari sudut pandang dia, ya dia sepengen tenar itu sehingga dia rasionalitas dia terhadap sesuatu hal itu jadinya mainstream gitu. Oke, ini menarik sekali semua listeners berbicara tentang kemajuan teknologi dengan self love. Nanti mungkin sesi berikutnya kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang pasti semua listeners Anda harus tetap bersama kami sampai dengan jam 10 malam, karena untuk Anda yang mungkin beruntung ya di minggu lalu mengirimkan tanda tangan, kami akan analisa di sesi berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character, dan pastinya Anda beruntung sekali kalau mendengarkan Smart Character malam hari ini, karena kita membahas tentang self love yang pastinya bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Oke, dan mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin Mas Harmoni bisa dipilih salah satu tanda tangan untuk dianalisa, silakan. Silakan. Oke, baik, dari Pak Arifin ya. Saya melihat dari tanda tangan Pak Arifin ini seseorang yang tekun, seseorang yang fokus, seseorang yang kalau sudah melakukan sesuatu hal yang Anda suka, bisa berjam-jam mengerjakannya. Anda seseorang yang tepat janji, Anda seorang yang menghargai komitmen, dan Anda seseorang yang punya kesetiaan terhadap sesuatu hal. Itu adalah kemampuan dan talenta yang Tuhan beri untuk Anda. Ya, biasanya Anda itu seseorang yang vertical thinker, jadi Anda suka berpikir dalam sekali. Kemampuan analisa Anda juga bagus, dan biasanya daya imajinasi Anda kuat gitu ya. Nah, titik kritis yang perlu diwaspadai adalah Anda punya kecenderungan untuk menganggap diri Anda sendiri nggak bagus. Anda punya kecenderungan menganggap diri Anda sendiri kurang, sehingga jadinya ya selalu nggak pede, dan itu bahaya ya. Jadi make sure kamu Pak Arifin pede dengan apa yang Anda kerjakan. Anda jadinya bisa lebih, orang jadi lebih percaya kalau misalkan Anda juga percaya dengan diri Anda sendiri. Gitu. Itu aja dari saya. Oke, itu dia untuk Pak Arifin yang ada di Bogor ya. Terima kasih Pak Arifin sudah mengirimkan tanda tangan. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke Mbak Golda nih ya, karena self love ini kan pastinya dimana kita bisa menerima, mencintai diri sendiri gitu. Dan pastinya manusia ini diciptakan dengan perbedaan masing-masing, dengan keunikan masing-masing. Kadang tuh kita ketika merasa berbeda tuh jadi aneh gitu ya, pengennya tuh sama aja kayak lingkungan sekitar gitu. Ditambah lagi dengan situasi kemajuan teknologi, sosial media, dan lain sebagainya. Ini gimana nih supaya kita ketika kita mungkin berbeda, punya kemampuan yang berbeda, mungkin ya kayak aku rambutnya keriting gitu ya, orang-orang lurus, kita tetap percaya diri gitu, tetap bisa mencintai diri sendiri. Mungkin Mbak Golda, silakan Mbak Golda. Ya, hal pertama yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik yang usianya jauh lebih muda daripada saya, ketahuilah bahwa kita hidup bukan untuk menjadi sama seperti orang lain. Bahwa standar hidup orang lain bukanlah harus yang kita capai. Contoh misalnya usia saya sekarang 35 tahun gitu. Ada beberapa teman saya sudah menikah, saya sudah punya 2 anak gitu. Ada tapi teman saya yang belum menikah, yang perempuan, dan itu menjadi isu gitu. Saya cuma bilang sama dia, ukuran kamu hidup itu bukan hidup saya, bukan standar kamu itu bukan harus mencapai seperti saya gitu. Di usia saya yang sekarang pun juga ada teman-teman saya yang dalam tanda kutip sudah sukses secara karir gitu, secara income dia berkali-kali lipat. Dan saya hidup bukan untuk sama seperti dia gitu. Jangan pernah membandingkan, bukan jangan pernah, bahasa saya jadi negatif ya, cuman saya lebih kepada menekankan nggak perlulah untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Menjadi beda itu bedanya ini dalam tanda kutip untuk sesuatu yang akhirnya membangun hidup kita ya Mbak Audrey ya. Jadi jangan menjebak diri kita dengan penilaian-penilaian yang sebenarnya justru membuat kita bukannya maksimal, malah justru tambah down gitu.
menjadi beda ya harus beda, karena kita memang dipanggil orang yang kembar aja nggak akan sama, sidik jari kita nggak ada yang sama gitu. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, tetapi gimana kita menyingkapi perbedaan. Nah, bicara tentang perbedaan ini, bicara kembali lagi kepada temukan saja keunikan kita apa. Potensi kita apa gitu. Saya mungkin oke dalam mengajar, tapi jangan tuntut saya untuk dancer gitu. Aduh, saya cuma senang aja ngelihat Agnes Monica joget gitu ya. Tapi kalau si Golda disuruh joget kayak Agnes Monica, matilah saya. Tapi bisa bandingkan kalau misalnya saya nge-push diri saya untuk menjadi seperti Agnes Monica. Waduh, pertama secara waktu kebuang sia-sia, kedua saya secara situasi emosi juga up and down, nggak akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat juga buat saya. Pertama, itu bukan keunikan saya hanya kejebak dengan idealnya di masyarakat tuh apa gitu. Kebetulan juga saya ngefans sama dia. Saya tuh biasanya saya termasuk orang yang adore Agnes Monica gitu, tapi saya cukup tahu batasannya gitu. Saya hanya, wah ini orang punya values yang oke, dia berani untuk menembus tantangan, dia berani masuk ke level internasional. Saya ambil values yang baiknya. Tapi apakah saya harus jadi seperti Agnes Monica? Ya nggak akan pernah. Gitu. Jadi kita bisa melihat batasan, perbedaan, yang baiknya secara values-nya bisa kita adopt, yang bisa memang membangun dan sesuai dengan kita punya apa yang mau kita bangun juga gitu. Memang titik kritisnya adalah ketika kita belum tahu keunikan kita apa, kita belum tahu potensi kita apa. Nah, saran dari saya, Bapak Ibu bisa minta konfirmasi untuk orang-orang yang di dekat Bapak Ibu. Temukan apa yang membuat Anda senang untuk melakukan, temukan keunikan Anda, temukan potensi Anda. Kami juga punya foto karakter, itu salah satu alat tes yang bisa membantu Anda juga menemukan apa kekuatan Anda gitu. By the way, juga sekalian numpang promosi ya Mbak Audria, kami juga punya webinar via Zoom free, dan ini juga akan membantu kita menemukan potensi kita gitu. Bisa di-follow juga lewat Power Character di Instagram, Facebook, dan lainnya. Oke. Mungkin Mas Harmoni ingin menambahkan gitu ya tadi tentang karena kita berbeda gitu dan ingin sama seperti lingkungan dan juga society kita. Silakan Mas Harmoni. Menurut saya bagus sekali ya. Dunia ini selalu memberikan standar-standar kecantikan, standar-standar kekayaan, dan standar-standar kebahagiaan gitu. Jadi akibatnya ketika kita mengikuti standar-standar tersebut, kita sendiri yang stres sendiri jadinya gitu. Jadi ya padahal siapa sih yang menaruh standar tersebut? Apakah standar tersebut itu wajibkah kita harus ikuti kah? Nah, itu yang menjadi hal penting untuk kita sadari ya. Jangan sampai kita punya standar-standar yang dunia ciptakan sehingga kita stres sendiri, sedangkan Tuhan nggak minta itu gitu loh. Sedangkan pencipta kita aja nggak pernah menuntut akan hal itu. Kenapa kita sendiri yang ciptain standar itu dan kita stres sendiri terhadap standar itu, sampai bahkan nggak sedikit yang depresi dan pengen bunuh diri, merasa tidak berharga, merasa tidak mampu gara-gara punya standar yang error, standar yang bukan dari Tuhan gitu. Ya, jadi ya akhirnya kalau misalkan kita seperti yang tadi saya sampaikan, ketika pikiran, perasaan, dan roh kita tidak menyatu gitu ya, tidak selaras dengan apa yang pencipta kita sudah desain, maka akan banyak sekali abnormalitas yang muncul dalam diri kita dan berujung bisa kepada depresi, ketidakbahagiaan, depresi, dan berujung kepada bunuh diri. Nah, banyak loh orang-orang yang hari-hari kalau ngelihat dari jam terbangnya Smart Character udah bertahun-tahun ya, udah jalan tahun ke-15 katanya ya. Lu 19 lupa aku. Ya, pokoknya kemarin kan baru ulang tahun tuh. Ya, itu lebih loh dari 10, kayaknya 10 orang ada deh yang ngaku nggak jadi bunuh diri ya karena program kita gitu. Jadi kembali lagi gitu, standar kebahagiaanmu itu apa? Nah, ya mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang mendalam buat Anda ya yang mendengar kita pada malam hari ini ya. Contoh, kalau nama Anda Alex, Anda coba tanya kepada diri sendiri. Alex bahagia jika, jika apa? Audrey bahagia kalau apa nih? Gitu. Ibu Golda bahagia kalau apa? Nah,
kalau misalkan bahagia, oh saya bahagia kalau misalkan saya punya duit 100 juta per bulan gitu. Saya bahagia kalau misalkan saya punya kecantikan seperti Agnes Monica gitu. Saya bahagia kalau misalkan saya tirus bagaikan apalah gitu artis idola Anda. Ya semakin jauh ekspektasi Anda ya semakin nggak bahagia diri Anda gitu. Itulah tanda bahwa Anda berdamai dengan diri Anda sendiri ketika Anda sudah merasa cukup dan mampu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan untuk diri Anda, dan Anda bisa mengoptimisasi terhadap talenta yang Tuhan beri buat diri kita. Gitu. Jadi nggak jadi orang lain, fokus pada keunikan kita. Tadi kayak seperti Mbak Audrey bilang, setiap orang itu unik. Lu ngapain jadi orang lain? Yes, just be yourself ya, small listeners. Dan pastinya kita masih ada 2 sesi terakhir untuk menganalisa tanda tangan Anda dan juga membahas dengan tuntas topik self-love ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character, masih bersama Mas Harmoni dan juga Mbak Golda sampai dengan jam 10 malam. Small listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character. Untuk Anda yang mendengarkan dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, Palembang, dan juga Medan. Terima kasih. Sampai dengan jam 10 kami akan menemani Anda dengan topik self-love bersama tim Power Character. Dan sudah masuk di sesi 2 yang terakhir, tapi masih banyak yang mau kita bahas, small listeners. Tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang self-love, dan mungkin berbicara tentang self-love juga, tadi kita berbicara juga tentang luka ya. Kadang kita nggak menyadari, kita nggak bisa mengakui, kita suka denial sama luka kita gitu. Nah, kira-kira gimana nih cara kita supaya bisa pulih, bisa menerima gitu, dan juga mungkin solusinya ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Mungkin dari Mas Harmoni dulu, silakan Mas Harmoni. Ya, jadi gini, berkaitan terhadap self-love itu kan pertama mengetahui luka-luka yang memang tersembunyi dalam diri kita. Ibarat seperti gigi bolong gitu ya. Kalau misalnya kita punya gigi bolong, maka ketika kita minum air putih, maka minum air dingin, maka yang terjadi akan ngilu gitu. Dan seringkali kita punya kita begitu ngilu itu yang salah itu bukanlah air dinginnya, tapi adalah gigi yang memang perlu diberesin. Jadi sama dalam kehidupan kita, kalau misalkan kita punya reaksi-reaksi atau respon-respon yang nyeri buat hati kita, kok kita sensitif terhadap isu tertentu, mungkin kok kita jadi tersinggung terhadap bercandaan tertentu, mungkin ada luka yang belum beres terhadap hal tersebut gitu. Contoh, kayak mungkin kalau misalkan Anda dalam hubungan mudah sekali asumsi, gampang sekali nggak percaya sama pasangan Anda, sehingga Anda jadinya serba dicekin, HP harus nge-link, login Facebook, password WhatsApp, password Instagram, semuanya harus nge-link semua gitu ya. Bahkan mesti info tiap jam kamu ada di mana gitu. Itu adalah salah satu bentuk tanda insecurities di mana Anda pernah mungkin zaman dulu diselingkuhin, pernah mungkin ditipu, sehingga Anda tidak ingin terluka lagi. Makanya Anda melakukan hal itu. Ada juga malah hal-hal yang seperti hal yang lain, kayak sangat bergantung pada pasangannya, sehingga nggak bisa melakukan apapun tanpa pasangan gitu. Itu juga salah satu tanda bahwa you feel incomplete without someone. Itu kayak juga masalah deh gitu. Jadi kalau misalkan Anda kayaknya statement-statement yang keren kan, they complete my life gitu. She complete my life, or he complete my life. Berarti hidup lu belum sempurna, hidup lu belum bahagia, makanya sama dia nggak lebih bahagia, sama dia baru bahagia. Nah itu bahaya. Akhirnya akan muncul kondependensi atau keterikatan. Jadi kayak betul-betul sangat bergantung pada orang lain. Dia bukan Tuhan kok, pasanganmu bukan Tuhan kok. Nah itu salah satu tanda-tanda bahwa kita memang belum beres terhadap diri kita, dan ketahuan melalui reaksi atau respon-respon yang toksik terhadap orang lain gitu. Ada juga, saya pernah ketemu konseling kemarin, dia adalah anak bos gitu ya.
Oke. bos, dia pengen banget dapat respect karena dia merasa tidak dihargai di perusahaannya, dianggap masih kecil. Aduh, dia marah-marah minta respect, dia pakai jas, dia pakai penampilan yang menarik, dia pokoknya padahal masih ya elah lu baru menyentuh angka 20 lo, tapi udah minta respect sama orang lain. Ya itu saya ajarin gitu bahwa kamu itu gampang sekali, hidupmu itu sangat kamu perlu dengerin ya. Maksudnya kamu betul-betul butuh ya penghargaan dari mereka ya. Kamu butuh ya pengakuan dari mereka ya. Kenapa sih kamu begitu butuh pengakuan dan penghargaan dari mereka? Bukankah kamu harusnya cukup terhadap dirimu sendiri dan orang-orang yang mengasihi kamu? Ngapain sih kamu menuntut orang lain untuk respect sama kamu? Respect itu given, not by force, tidak diminta gitu loh. Ya, jadi itu yang seringkali saya temukan dalam sesi konseling saya gitu ya. Banyak orang-orang itu yang masih meletakkan keberhargaan dirinya itu atas penerimaan orang lain dan atas followers, atas sosial media, atas likes gitu. Dan banyak juga sekarang muncul fenomena baru, Mbak Audrey. Oke. Karena orang-orang tuh curhat online. Curhat online, oke. Tiba-tiba pasang story gitu ya, terus background-nya lagu gitu. Gelap gitu ya. Gelap. Apa nih gelap gitu. Jadi, maksudnya apa gitu. Dan yang lebih parah, sempat ada orang-orang yang marah sama saya gara-gara sudah lihat story itu, tapi lo nggak komen apa-apa. Lah, kenapa gue harus komen terhadap lo gitu. Itu tuh terjadi gitu. Dia butuh perhatian dari Harmoni berarti. Kode itu. Iya lah. Itu kan maksudnya makanya hal-hal kayak gitu tuh kenapa harus demikian. Saya kan kalau misalnya lihat story bisa aja kan skip kan next gitu kan bisa. Gitu. Dan kenapa gue harus komen kalau memang lu butuh lo tanyalah gitu. Kenapa harus demikian gitu? Malah bilang kakak kan psikolog, kenapa kakak nggak peka? Gila, kenapa gue harus peka sama perasaan lo? Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh jadi perlu lah kita bahas gitu. Karena banyak orang itu punya mindset dan penerimaan yang salah gitu. Akibatnya dia terjebak dengan perasaan mereka sendiri gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Golda ingin menambahkan gimana tips dan juga triknya supaya kita bisa menerima gitu diri kita sendiri, silahkan. Ya, kalau tadi mungkin stepnya pertama kita sadar ya, mungkin next stepnya adalah kita belajar untuk bersyukur, karena itu menurut saya adalah tahap selanjutnya gitu, bahwa menerima saya ini berbeda dengan Harmoni, saya berbeda dengan Agnes Monica. Jadi ya kita menerima diri kita, tapi juga mengucap syukurlah gitu. Bersyukur itu adalah kita melihat apa yang menjadi punya kita gitu. Seringkali kita kan merasa, aduh saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tunggu sebentar. Coba duduk tenang, hirup napas panjang, buang, minum air putih, suhu udara juga nyaman gitu ya. Coba rileks sejenak, lihatlah sekeliling. Lihatlah juga ke dalam diri gitu. Masa depan kita itu bukan ada di depan, masa depan kita itu ada di dalam diri kita gitu. Kita akan ngelihat kok ternyata banyak hal yang kita punya gitu. Banyak hal yang ternyata selama ini saya kok nggak bisa ngelihat ya. Iya karena kita selalu ngelihatnya ke orang lain, padahal diri kita tuh banyak, kita punya banyak. Cobalah mengucap syukur gitu, itu sangat penting sekali, karena waktu kita mengucap syukur, pertama perasaan kita juga jadi lebih tenang, lebih rileks. Itu yang juga akan membuat kita lebih bisa melakukan sesuatu itu lebih ikhlas gitu, bahwa ya nggak semua orang harus bisa mengasihi saya, nggak semua orang harus setuju dengan pendapat saya, nggak semua orang itu menjadi sahabat saya gitu. Perbedaan mereka menyakiti yaitu uncontrollable. Yang controllable apa ya? Saya dan respon saya gitu. Jadi ucapan syukur itu banyak mendatangkan damai sejahtera, sahabat smart listener dan saudara juga jadi lebih melihat banyak hal, lebih simple, dan yang paling utama adalah kita jadi bisa menaikkan doa gitu kepada Tuhan bahwa hal-hal apa yang tidak bisa kita ubah. Contoh, saya punya trauma, saya sudah cerita sama orang yang bisa saya percaya, tapi kok masih terngiang-ngiang, masih berusaha terus, ya berdoalah.
Tuhan tolonglah supaya saya bisa memaafkan. Kalaupun saya masih ingat, saya nggak lupa, saya masih ingat, tapi emosi saya sudah jauh lebih stabil. Gitu. Ucapan syukur itu banyak manfaatnya sekali. Gitu. Dan waktu kita mengucap syukur, kita bisa melihat diri kita, ya saya memang seperti ini, saya memang berbeda, itu akan membuat kita jauh akan lebih melakukan hal yang lebih produktif lagi. Gitu mungkin. Oke. Sadari dan juga bersyukur, smart listeners, itu intinya ya. Oke, mungkin sebelum kita rehat, Mas Harwani bisa analisa dulu satu tantangan yang sudah masuk, silakan. Baik. Oke, kita lanjut dari tanda tangan Pak Mr. Herianto, OM Herianto. Oke. Ya, oke. Saya melihat bahwa Pak Herianto ini seseorang yang tegas, punya prinsip, orang yang disiplin, orang yang punya komitmen yang kuat. Anda seseorang yang kalau sudah punya mau, Anda berusaha mengerjakannya, Anda cukup setia dalam proses, dan ketika Anda punya mau itu Anda tekunin sampai tuntas gitu. Itu hal yang perlu dipertahankan, Pak. Ya, saya melihat sih bagus ya di hal-hal ini ya. Dan tinggal titik kritisnya hati-hati sama overthinking atau enggak pikiran yang negatif ini bisa mengacu jadi asumsi yang salah, sehingga bisa jadi khawatir atau takut gitu terhadap keputusan-keputusan yang Anda ambil jadinya salah gitu. Jadi hati-hati sama pikiran yang terlalu berlebihan. Pikiran yang negatif, asumsi itu perlu dikonfirmasi ya, sehingga Anda lebih lempeng lah, lebih happy hidupnya gitu. Oke, itu dia untuk Bapak Herianto. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Dan pastinya smart listeners, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di minggu depan, silakan masih kami terima di 0812 11 12 959. Kirimkan tanda tangan Anda dan juga pastikan nama Anda tertulis di bawah tanda tangan Anda dengan tinta hitam ataupun biru yang jelas pastinya dan tidak buram, supaya tim Power Character bisa menganalisa dengan baik. Oleh karena itu, kita masih ada satu sesi terakhir, jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Character. Oke, smart listeners, kita sudah masuk di sesi terakhir. Perbincangan kita sungguh tidak terasa ya, membicarakan tentang self-love yang pastinya benar-benar bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri ya. Nah, tadi kita sudah bahas banyak sekali, mulai dari penerimaan diri, dari gambar diri, keberhargaan diri, dan bagaimana cara memulihkan gitu ya, atau mungkin mencintai diri sendiri gitu ketika kita memang ada kekecewaan di masa lalu, ada kesedihan di masa lalu, ataupun pengalaman yang buruk yang buat kita tidak berharga. Tapi mungkin Mas Harmoni dan juga Mbak Golden bisa disampaikan nih, kira-kira hari ini sebenarnya garis merahnya atau highlight-nya supaya kita bisa lebih diingatkan lagi untuk self-love ini kira-kira apa? Mungkin dari Mas Harmoni, silakan. Saya mau kasih catatan yang penting ya. Aha. Self-love is not selfish. Ya. Oke. Jadi self-love, mengasihi diri sendiri, bukanlah selfish, egois, ya, bukan semaunya sendiri. Ya, kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi karena kalau self-love is not selfish, jadi you cannot truly love another until you know how to love yourself. Jadi ketika kita dapat mengasihi seseorang secara utuh, ketika kita memang sudah mengasihi diri kita sendiri, kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, kita sudah menganggap diri kita ini penting, kita ini happy dengan apa yang kita punya, kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya, baru kita dapat memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Makanya banyak sekali hubungan yang retak, banyak sekali respon-respon yang salah karena diri kita masih belum utuh, belum pulih sepenuhnya. Makanya mulailah dari belajar mengasihi diri sendiri, belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, belajar mengerti bahwa Tuhan sudah cukup memberikan dan mendesain hidupmu sudah sempurna. Walaupun mungkin kamu dilahirkan dengan keluarga yang nggak utuh, dengan kekurangan finansial, atau nggak mungkin broken home, dan lain sebagainya, tapi janganlah memakai alasan itu untuk membuat Anda menjadi nggak pede, malah terjebak dengan pikiran-pikiran yang salah. So, make sure kita punya mindset yang benar, kita menyelaraskan hati kita terhadap pencipta kita, agar pikiran dan perasaan kita ini utuh sepenuhnya karena Tuhan sudah mengasihi kita dulu. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Itu yang paling penting.
Oke, luar biasa sekali dari Mas Harmoni ya. Sekarang giliran Mbak Golda, mungkin ada apa yang ingin disampaikan atau garis merah hari ini, silakan. Ya, salah satu yang menyebabkan kekecewaan adalah ketika kita punya harapan yang tidak tepat gitu. Saya berdoa semoga saya, Mas Harmoni, Mbak Audrey, dan kita semua bisa membuat sebuah harapan yang tepat termasuk kepada diri kita sendiri. Jangan menjebak diri kita dengan standar idealisme yang tidak pada tempatnya. Jadilah diri sendiri lewat apa? Waktu kita mengenal diri kita. Banyak orang pakai statement be yourself, be yourself. Saya suka nanya, are you already know who you are gitu ya. Oke. Kamu udah tahu belum sebenarnya? Jangan be yourself dulu gitu. Penting kita kenal diri kita, penting kita mengasihi diri kita. Sama yang tadi Harmoni bilang, kita akan gagal untuk mengasihi orang kalau kita belum dulu mengasihi diri kita sendiri. Satu rumus yang saya tahu adalah karena saya seorang ibu, anak-anak saya itu akan sangat enjoy bermain dengan saya ketika saya itu ceria, ketika saya itu menyenangkan. Dan saya melihat suasana rumah pun akan sangat-sangat menyenangkan ketika saya sedang penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan gitu. Dari situ saya melihat bahwa kita hanya bisa menularkan apa yang kita punya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Karena itu pastikan yang kita punya adalah kasih, yang kita punya adalah pengampunan, yang kita punya adalah bisa mengerti, yang kita punya adalah segala hal yang bisa membangun. Itu didapat dari mana? Waktu kita menerima lewat ya pertama hubungan kita dengan pencipta kita, tapi selanjutnya adalah lewat diri kita sendiri. Bisa mengampuni diri sendiri. It's okay Bapak Ibu kalau kita gagal, kita ini masih manusia. It's okay kalau kita bahkan buat salah, masih ada waktu untuk mencoba di lain kesempatan gitu. Ampuni diri sendiri, maafkan diri sendiri. Selanjutnya yuk mari sama-sama kita berusaha lagi, tapi tetap ke arah yang tepat, yaitu ke arah sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan potensi kita, yang ujung-ujungnya adalah bukan cuma kita membangun diri kita sendiri, tapi kita juga membangun orang-orang sekeliling kita. Dari saya itu Mbak Audrey. Oke, luar biasa sekali dari Mbak Golda dan juga Mas Harmoni. Yang pasti semua listeners setelah mendengarkan power statement dari Mbak Golda dan juga Mas Harmoni, sebelum kita tutup perbincangan kita malam hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart listener dan sahabat Sonora, baru saja kita membahas sangat dalam tentang self-love. Keberhargaan diri, gambar diri, penerimaan diri, dan pengenalan terhadap diri sendiri. Ketika Anda bercermin, apa sih yang Anda lihat? Ketika Anda menilai diri Anda sendiri, hal apa yang muncul dalam pikiranmu? Apa yang kurang? Apa yang negatif? Hal-hal yang perlu diubah? Atau mungkin kamu juga pernah berpikir, harusnya ya, coba pada saat itu aku tidak mengambil keputusan itu. Andaikan aku dilahirkan di keluarga yang lebih mampu, andaikan aku dilahirkan dengan kondisi keluarga yang utuh, andaikan aku kaya, andaikan. Mungkin Anda juga mengalami masa lalu yang buruk. Anda mungkin gak punya role model, Anda mungkin gak punya panutan, sehingga Anda merasa bahwa hidup ini kayaknya betul-betul menyedihkan. Anda sulit untuk bahagia, Anda sulit untuk menerima diri Anda sendiri. Anda selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda selalu merasa gak mampu, Anda selalu merasa gak layak, Anda selalu merasa bersalah, Anda dihantui oleh masa lalu. Itu adalah tanda bahwa Anda belum sembuh dari masa lalu Anda. Itu adalah tanda bahwa Anda belum menerima diri Anda sendiri sepenuhnya. Oleh sebab itu, smart listener dan sahabat Sonora, ketika Anda mendengar siaran hari ini bukanlah suatu kebetulan, karena Tuhan mau berperkara dalam hati Anda. Karena Tuhan yang mau menyentuh hati Anda. Saya percaya kepada divine appointment, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan ketika Anda mendengar acara kita hari ini,
berarti mungkin Anda ada hati yang perlu dibereskan, ada luka yang perlu disembuhkan. Karena luka fisik itu kelihatan dan luka yang terdalam, luka dalam hati itu tidak kelihatan. Kita perlu menyembuhkannya. Mari sama-sama untuk punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini luka, kita perlu disembuhkan. Mari sama-sama punya kerendahan hati untuk kita diproses, karena dari keterbukaan lah itu awal dari pemulihan. Mari sama-sama mengampuni diri kita, mengampuni masa lalu kita. Mari sama-sama menerima dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Mari sama-sama fokus terhadap apa yang Tuhan berikan terhadap kita yang kita punya. Mari fokus terhadap keunikan kita. Mari fokus mengoptimisasi apa yang keunikan dan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari smart listeners, sahabat Sonora, kita melatih respon kita yang benar dengan pikiran dan hati yang selaras dengan roh pencipta kita. Karena ketika kita kembali kepada sumber, maka otomatis semuanya kembali normal. Mari sama-sama buang standar-standar yang bukan berasal dari Tuhan. Mari buang semua standar-standar dari dunia. Mari kita punya standar yang benar dari kacamata Sang Pencipta. Dan always right response. Oke, smart listeners, itu dia peredaman yang sudah disampaikan Mas Harmoni, dan pastinya kita hari ini belajar banyak sekali mengenai self-love. Penting sekali untuk kita menyadari dulu ya, kira-kira ada nggak luka-luka masa lalu, dan juga terima dan pastinya bersyukur ya, apa yang sudah dibuat oleh Tuhan dalam diri kita itu unik adanya dan juga pastinya punya tujuannya masing-masing. Jadi gimana caranya Anda menerima dan juga pastinya kita berproses untuk mencintai diri kita sendiri sehingga kita juga bisa berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak Mbak Golda dan juga Mas Harmoni, sungguh luar biasa insight-nya hari ini. Minggu depan kita akan kembali menginspirasi dengan topik-topik yang luar biasa lagi ya. Dan kita bertiga pamit, smart listeners. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan pembicaraan kami malam hari ini. Saya Audrey Juana. Saya Harmoni Ezra. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Oke, sampai jumpa. Bye. Oke. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.